Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap jaga kesehatan di saat pandemi sekarang ini. Nah, seperti biasa, sistem pembelajaran pada saat pandemi ini adalah sistem daring atau jarak jauh. Jadi, melalui pembelajaran hari ini, ibu akan memberikan materi pembelajaran hari ini dan silakan kalian menonton video ini sampai dengan selesai. Nah, untuk masalah absensi, silakan kalian absen di Google Classroom. Di situ sudah ada forum untuk absen yang sudah ibu sediakan. Silakan absen sesudah kalian menonton video ini. Nah, waktu absensi ibu berikan 15 menit setelah kalian menonton video pembelajaran ini. Jangan sampai ada yang terlambat. Nah, ibu langsung saja memulai pembelajaran hari ini. Materi pembelajaran hari ini adalah bentuk aljabar, dan sistem pembelajaran pada hari ini kita menggunakan pendekatan saintifik dengan metode ceramah serta kelompok diskusinya yang akan ibu berikan nantinya. Nah, dalam pendekatan saintifik ini ibu harapkan kalian dapat mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan, serta mengkomunikasikan materi pembelajaran hari ini di kelompok diskusinya dan juga ke ibu. Nah, langsung saja, materi pembelajaran hari ini adalah bentuk aljabar. Jadi, tujuan pada pembelajaran hari ini, ibu harapkan kalian dapat memahami konsep perkalian bentuk aljabar dengan cermat dan tepat. Dan yang kedua itu, kalian dapat menyelesaikan operasi hitung perkalian bentuk aljabar dengan tepat dan menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan perkalian bentuk aljabar. Kita langsung saja pada materi bentuk aljabar. Yang pertama yaitu pengertian bentuk aljabar. Nah, bentuk aljabar itu adalah teknik yang digunakan untuk menyajikan suatu masalah matematika dengan menggunakan simbol atau huruf sebagai pengubah dari suatu objek dalam masalah tersebut. Nah, bentuk aljabar itu seperti ini. AX tambah B. Ini merupakan bentuk dari aljabar. Nah, kalau kalian belum tahu, ibu akan jelaskan sedikit. A itu adalah koefisien X itu adalah variabel, dan B itu adalah konstanta. Nah, ini merupakan bentuk aljabar, di mana A adalah koefisien, X adalah variabel, dan B adalah konstanta. Nah, maksud dari menyajikan suatu masalah dengan menggunakan simbol atau huruf sebagai pengubah dari suatu objek dalam masalah tersebut. Nah, objek tersebut bisa kita gunakan atau kita ganti dengan simbol. Nah, biasanya dalam bentuk aljabar itu menggunakan simbol X, Y, dan juga Z. Bisa kita gunakan simbol X, Y, dan juga Z. Nah, contohnya seperti ini. Kita hapus dulu. Nah, contoh bentuk aljabar itu seperti ini. 3x ditambah 7. Kemudian yang kedua, 3x ditambah 4y ditambah z sama dengan 20. Nah, kedua persamaan ini juga bisa kita katakan dengan persamaan bentuk aljabar. Nah, di persamaan ini kita bisa lihat bahwa 3 itu merupakan koefisien dari x. 3 itu koefisien, X itu variabel, yaitu variabelnya X, dan 7 ini konstanta. Nah,
Simbol yang Ibu katakan tadi bisa kita gunakan X, Y, dan Z, yaitu 3 koefisien dari X, dan X itu variabelnya, 4 koefisien dari Y itu variabelnya, dan Z itu memiliki. Kalau 1 berarti kita tidak perlu menuliskan koefisiennya. Jadi 1 itu merupakan koefisien dari Z dan tidak perlu dituliskan dalam bentuk aljabarnya. Jadi Z mempunyai koefisien 1 dan variabelnya adalah Z. Sementara 20 ini adalah konstanta. Kemudian dalam bentuk perkalian aljabar ini tidak lepas dari sifat-sifat yang mempengaruhinya. Yang pertama yaitu adanya sifat asosiatif. Sifat asosiatif itu seperti A dikali B kali C itu sama dengan A dikali B dikali C. Kemudian sifat komutatif, di mana A kali B itu sama dengan B dikali A. Dan yang terakhir yaitu distributif. Distributif yaitu A kali B tambah C itu sama dengan A tambah B dikali C. Nah, kita langsung saja ke contoh soal yang mengenai materi pada hari ini, yaitu bentuk aljabar. Diberikan persamaan yaitu 3x sama dengan 12. Nah, pertanyaannya, tentukan nilai dari X itu sendiri. Nah, untuk menjawab soal ini kita bisa selesaikan dengan cara 3x sama dengan 12, X sama dengan 12 per 3, X sama dengan 4. Jadi nilai X adalah 4. Untuk persamaan 3x sama dengan 12, nilai X-nya adalah sama dengan 4. Nah, baiklah, itulah sedikit materi bentuk aljabar yang dapat Ibu sampaikan. Nah, selanjutnya Ibu sudah jelaskan sedikit mengenai bentuk aljabar ini. Ada bentuk aljabar, sifat-sifatnya, dan juga udah mengenai contoh soal. Nah, kemudian silakan kalian lihat siapa saja anggota kelompoknya. Kita lanjut ke kelompok diskusi. Silakan kalian lihat anggota kelompoknya dan kemudian dikerjakan tugas yang Ibu berikan melalui LKPD. Di sana ada permasalahan yang berkaitan tentang bentuk aljabar. Silakan kalian selesaikan secara berkelompok. Di situ ada kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan, serta mengkomunikasikan. Silakan kalian kerjakan tugas tersebut secara berkelompok, kemudian kirimkan ke email Ibu. Jangan sampai ada terlambat, waktunya hanya 1 minggu. Dimulai pada hari ini, kumpulkan pada hari Rabu minggu depannya. Nah, mungkin itu saja untuk tugas individu. Di sini Ibu tidak akan berikan tugas individu. Kalian kerjakan saja tugas kelompoknya. Jangan ada yang terlambat dalam pengumpulan tugasnya. Baiklah, sampai di sini video pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa kerjakan tugas yang sudah Ibu berikan. Baiklah, jika ada kekurangan dalam metode Ibu menyampaikan dalam materi ini, Ibu ucapkan mohon maaf. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.